Assalamualaikum, halo semuanya. Hari ini kita akan membuat nastar yang lumer tapi garing, cocok untuk hampers lebaran. Rasanya dijamin premium, gak bikin bosen, dan teman-teman semua bisa bikin di rumah. Langsung aja kita buat sama-sama. Pertama kita akan bikin nanasnya dulu karena ini adalah proses yang memakan waktu lama. Aku pakai 4 buah nanas, sudah dikupas, lalu potong-potong karena ini akan kita blender supaya lebih cepet ya prosesnya. Kalau teman-teman pengen hasil selai yang berserat, silahkan diparut aja. Setelah selesai dipotong, masukkan ke dalam blender. Tambahkan dengan 300 ml air untuk membantu menghaluskan nanasnya. Kita blender sampai halus. Udah cukup halus, tuangkan ke dalam wajan. Lanjut blender sisa nanasnya. Masukkan 2 jari kayu manis, 4 buah cengkeh. Kita masak di api sedang sampai airnya menyusut sambil sesekali diaduk supaya bagian bawahnya nggak gosong. Nanasnya udah mulai mendidih, ini kandungan airnya masih banyak banget ya. Nah, kalau airnya udah menyusut seperti ini, harus terus diaduk ya. Pastikan kita pantau terus sampai benar-benar menciut, karena kita butuh selai nanas yang sampai bisa dibentuk bulat-bulat dan gak berair tentunya, sampai kering. Pastikan sampai benar-benar nggak ada air, udah bisa diangkat kayak gini. Lalu masukkan 200 gram gula pasir. Masak lagi hingga kering, karena gulanya akan meleleh jadi pasti basah lagi. Harus sabar ya kalau bikin selai nanas. Kalau gulanya udah masuk, nggak boleh berhenti mengaduk karena akan gosong. Nanti hasilnya jadi nggak enak. Warnanya menjadi lebih coklat, masih sebentar lagi kita masak. Nah, ini udah kering, udah jadi satu adonan mengikat seperti ini. Udah padat ya, angkat dan pindahkan ke atas piring. Dipipihkan supaya cepat dingin dan gak nunggu lama. Hasilnya cantik banget ya, warnanya alami tanpa ditambahkan pewarna lagi. Selainya udah dingin, kita cetak bulat-bulat menggunakan sendok takar, atau boleh juga kalau mau ditimbang sekitar 6 gram, lalu kumpulkan di satu wadah. Kalau udah selesai tinggal dibentuk bulat-bulat, caranya gampang banget, tinggal digeleng-geleng aja. Ini dia hasil selai nanasnya, udah siap ya. Selanjutnya kita akan bikin kulit nastar. Bahan pertama 125 gram anchor butter, gunakan yang tawar. 125 gram margarin. 75 gram gula halus. Setengah sendok teh garam. Setengah sendok teh ekstrak vanila. Kocok hingga mengembang berwarna putih pucat. Kalau udah mengembang seperti ini, masukkan 1 butir telur. Kocok kembali hingga rata.
Sekarang kita akan campurkan bahan kering, 280 gram tepung protein sedang, 50 gram tepung maizena, 50 gram susu bubuk. Ayak ketiga bahan kering ini. Lalu aduk rata menggunakan spatula. Sekarang campurkan dengan adonan butter, masukkan setengahnya dulu supaya lebih gampang aduknya. Aduk perlahan sampai tercampur rata aja. Lanjut masukkan sisa bahan kering. Aduk perlahan sampai jadi satu adonan. Udah rata, teksturnya lembek. Sekarang tambahkan 75 gram Anchor cheddar cheese. Ini aku parut dulu. Aduk kembali menggunakan tangan sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, tutup menggunakan plastik wrap sampai menyentuh permukaan adonan. Lalu kita istirahatkan dulu di kulkas selama 20 menit. Setelah 20 menit di kulkas, lebih kokoh, tidak terlalu lembek. Cetak adonan, aku gunakan sendok takar. Kalau ditimbang sekitar 8 gram. Kita cetak sampai habis. Setelah selesai dibagi, kita pipihkan adonan. Beri isian selai nanas, kemudian tutup rapi. Lalu bulatkan sampai benar-benar mulus. Hasilnya seperti ini. Yang udah selesai dibulatkan, kita letakkan di atas loyang. Olesi loyang dengan sedikit margarin, kemudian dilapisi dengan kertas baking. Lakukan sampai seluruh adonan habis. Hasilnya jadi banyak, siap kita panggang. Panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Aku menggunakan oven tangkring. Bagian uap atasnya aku buka supaya hasil nastarnya nggak crack. Letakkan loyang di rak paling tengah supaya matangnya merata. Gunakan api yang sangat kecil. Kita panggang sekitar 50 menit. Setelah setengah perjalanan dipanggang, loyangnya aku balik, lalu panggang kembali. Nastarnya udah mateng, keluarkan loyang dari oven. Bahan untuk polesan, 4 kuning telur, 2 sendok makan minyak sayur, setengah sendok teh ekstrak vanila supaya lebih wangi, pewarna kuning tua 4 tetes, aduk rata. Tambahkan 2 sendok makan susu cair full cream. Aduk kembali hingga tercampur rata. Ini kita saring supaya kolagen putihnya nggak ikut. Tata nastar di atas rak seperti ini, bagian bawahnya dialasi loyang, siramkan bahan polesan. Ini adalah cara cepat untuk memberi polesan pada nastar dan supaya hasilnya rata ya. Kalau udah, tuangkan kembali bahan polesannya, lalu siramkan. Supaya hasilnya tebal, lakukan penyiraman sebanyak 2-3 kali. Di sini aku kasih polesan saat nastarnya udah mateng, supaya hasilnya mulus dan gak retak.
Teman-teman bisa lihat hasilnya cantik banget dan ini mempersingkat waktu. Terlumuri semua, nggak setengah-setengah seperti menggunakan kuas. Setelah disiram, pindahkan ke loyang yang baru. Kemudian panggang kembali sekitar 15 menit. Udah 15 menit, angkat loyang dari oven, tunggu hingga nastarnya sedikit dingin. Nah ini dia, nastar premiumnya udah jadi. Hasilnya cantik banget, mulus banget, wangi, nastarnya glowing. Sekarang kita coba belah, selainya padat, rasanya enak banget. Manis, asamnya pas, lumer dan garing menjadi satu. Aku kemas ke dalam toples volume 400 ml. Terus aku tambahkan stiker supaya lebih cantik dan menarik. Karena ini untuk hampers lebaran, jadi aku kemas ke dalam box seperti ini. Yuk buruan bikin untuk lebaran, selamat mencoba ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, halo semuanya. Hari ini kita akan bikin kastengel yang enak, ngeju banget, gurih banget, bikinnya gampang. Untuk teman-teman yang pemula bikin kastengel ini pasti bisa ya. Langsung aja kita buat sama-sama. Bahan pertama 90 gram Wisman butter, masukkan ke dalam mangkuk besar, 90 gram Anchor butter, 10 gram gula halus, setengah sendok teh garam, kocok hingga mengembang supaya nanti hasil kuenya renyah. Kalau udah mengembang berwarna putih pucat, masukkan 1 kuning telur, lalu kocok kembali hingga tercampur rata. Seperti ini udah cukup ya. Selanjutnya untuk bahan kering, 200 gram tepung protein rendah, 50 gram tepung maizena, 10 gram susu bubuk, setengah sendok teh baking powder. Ini kita ayak, tujuannya supaya tidak ada gumpalan. Lalu aduk bahan kering hingga tercampur rata. Setelah rata, campurkan ke dalam adonan butter. Aduk asal aja menggunakan spatula, jangan terlalu ditekan, sebentar aja ya. Seperti ini udah cukup. Masukkan 50 gram keju edam parut, 50 gram Anchor parmesan cheese. Aduk menggunakan tangan. Cara mengaduknya, kedua tangan direnggangkan seperti ini. Gak perlu dipadatkan atau diulenin, cukup kayak gini aja. Sekarang kita pindahkan ke alas kerja. Untuk cetakan adonan, aku pakai bingkai stainless ukuran 30 x 20, ketebalan 0,5 cm. Ratakan adonan ke seluruh bagian bingkai. Kalau udah terisi penuh, tinggal dipipihkan aja adonannya menggunakan rolling pin. Ratakan sampai ke bagian pinggirannya. Kalau pakai bingkai seperti ini jadi lebih gampang dan lebih rapi. Terus juga ketebalannya bakal sama rata. Jadi nanti hasil kastengelnya bagus. Nah ini rolling pinnya aku ganti karena yang tadi lengket. Adonannya udah rata, bingkainya bisa diangkat.
Potong menjadi 3 bagian sama rata. Boleh diukur menggunakan penggaris. Aku ukur pakai kertas baking aja. Kasih tanda. Tinggal dipotong. Kemudian kita siapkan bahan polesan. 1 kuning telur. Campurkan dengan setengah sendok makan susu cair full cream. Pewarna kuning tua 2 tetes. Aduk hingga rata. Oleskan ke atas adonan. Pastikan seluruh permukaan adonan terpoles. Beri topping dengan 100 gram Anchor cheddar cheese. Tekan-tekan menggunakan spatula supaya kejunya menempel kuat. Pertegas lagi potongan yang tadi karena ketutup sama keju. Nah, sekarang potong-potong menjadi bagian kecil dan tipis supaya hasilnya garing. Aku lebih senang membuat kastengel dengan cara dipotong seperti ini tanpa alat cetakan. Menurutku hasilnya lebih cantik, tapi balik lagi sesuaikan dengan selera ya. Udah selesai dipotong, angkat adonan menggunakan scraper. Letakkan di atas loyang yang udah dilapisi dengan kertas baking, kemudian bagian bawahnya aku olesi dulu dengan sedikit margarin. Scraper yang aku gunakan panjang, jadi ini gampang banget untuk ngangkat adonannya. Rapikan adonan, beri sedikit jarak, karena nanti saat dipanggang akan sedikit mengembang. Pastikan mereka tidak berdempetan. Adonan siap dipanggang. Panggang di suhu 140 derajat Celcius, jadi jangan terlalu tinggi panasnya supaya nggak cepet gosong. Nah, aku pakai oven tangkring. Uap bagian atasnya aku buka dan loyangnya aku letakkan di rak paling tengah. Kurang lebih dipanggang sekitar 45-50 menit atau sesuaikan aja dengan oven masing-masing. Setelah setengah perjalanan dipanggang, loyangnya aku balik supaya warnanya merata. Udah 50 menit dipanggang, hasilnya cantik banget. Warnanya kuning kecoklatan, tapi nggak gosong. Biarkan dulu hingga suhu panasnya turun, baru bisa diangkat, supaya nggak gampang hancur. Udah jadi, teman-teman bisa lihat ya, cantik banget hasilnya. Warnanya kuning kecoklatan, merata, sama sekali nggak gosong. Kita cobain. Crunchy banget, pastinya wangi, enak, dan yang pastinya kastengel ini premium. Tinggal disusun ke dalam jar volume 400 ml.
Aku tambahkan stiker supaya lebih cantik dan menarik. Karena ini untuk hampers, jadi aku siapkan box seperti ini, kemudian kemas ke dalam box. Nah ini dia kastengel hampers lebaran, udah jadi. Selamat mencoba ya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, halo semuanya. Hari ini kita akan bikin cookies yang gurih banget. Ini adalah salah satu cookies favorit aku, namanya garlic cheese cookies. Cocok dibuat saat momen spesial, sebentar lagi lebaran ya. Langsung aja kita buat sama-sama. Bahan pertama 125 gram Anchor butter, gunakan yang tawar, masukkan ke dalam mangkuk besar, tambahkan setengah sendok teh garam, lalu masukkan 1 sendok teh garlic powder. Aduk hingga tercampur rata menggunakan whisk, cukup sampai nyampur aja, nggak ngembang. Masukkan 1 butir telur. Aduk hingga tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, masukkan 75 gram Anchor cheddar cheese dan juga 10 gram Anchor parmesan. Aduk kembali hingga rata. Udah tercampur rata, sekarang masukkan 250 gram tepung protein sedang. Lalu kita aduk menggunakan spatula, aduk perlahan hingga tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti pasir, lanjut aduk menggunakan tangan. Pindahkan adonan ke alas kerja. Untuk cetakan adonan, aku pakai bingkai stainless ukuran 30x20, ketebalan 0,5 cm. Ratakan adonan ke seluruh bingkai. Kalau udah terisi penuh, tinggal digilas. Gilas adonan menggunakan rolling pin. Kita buat permukaannya sama rata. Adonannya udah rata, bingkainya bisa diangkat. Selanjutnya potong semua pinggiran adonan menggunakan pisau puding yang bergerigi, atau bisa juga gunakan pisau kentang. Kemudian potong-potong menjadi bagian kecil persegi panjang. Untuk bentuknya bebas ya, boleh dipotong kotak juga. Sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Setelah selesai dipotong-potong, angkat adonan menggunakan scraper. Angkat per satu baris aja supaya tidak merusak bentuk geriginya. Kemudian letakkan di atas loyang. Loyangnya dilapisi dulu dengan kertas baking, dan bagian bawahnya sudah diolesi dengan sedikit margarin. Angkat pelan-pelan, tinggal disusun rapi aja.
Adonannya masih menempel satu sama lain, kita pisahkan dengan cara ditarik pelan-pelan aja supaya tidak merusak bentuk adonannya. Rapikan dan beri sedikit jarak. Untuk bahan polesan, siapkan 2 kuning telur. Tambahkan dengan setengah sendok teh minyak sayur. Aduk rata. Lalu oleskan ke atas cookiesnya. Taburkan parsley di atasnya. Nah, ini supaya cookiesnya terlihat lebih cantik, jadi supaya ada sedikit warna. Tambahkan lagi dengan topping Anchor cheddar cheese. Aku kasih toppingnya yang banyak supaya wangi. Adonan siap dipanggang. Panggang di oven yang sudah dipanaskan, suhunya 160 derajat Celcius. Panggang sekitar 40 menit. Nah, aku pakai oven tangkring, jadi loyangnya aku letakkan di tengah supaya panasnya rata dan bagian bawahnya nggak gosong. Bagian uap atas aku buka. Setelah setengah perjalanan dipanggang, loyangnya aku balik supaya matangnya merata. Udah 40 menit dipanggang, keluarkan loyang dari oven. Biarkan hingga uap panasnya berkurang. Warnanya cantik banget, matangnya merata, cookiesnya enak banget, gurih banget, kejunya krenyes-krenyes, pastinya wangi banget. Langsung aja kita kemas ke dalam toples volume 400 ml, susun cookies dengan posisi berdiri. Lalu tambahkan stiker biar tambah cantik. Karena ini untuk hampers, jadi aku kemas ke dalam box. Selamat mencoba ya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, halo semuanya. Hari ini kita akan membuat cookies bola-bola coklat keju yang sangat lembut dan lumer di mulut. Tampilannya cantik sekali ya, cocok banget untuk hampers lebaran. Langsung aja kita buat sama-sama. Bahan pertama, siapkan 100 gram margarin, masukkan ke dalam mangkuk besar. Kemudian campurkan dengan 70 gram Anchor unsalted butter, tambahkan dengan 70 gram gula halus.
Lalu ini kita mix hingga tercampur rata menggunakan kecepatan sedang. Jangan di mix terlalu lama supaya hasil cookiesnya nanti tidak melebar. Setelah tercampur rata, masukkan 1 kuning telur. Kocok kembali hingga rata. Selanjutnya masukkan 50 gram Anchor cheddar cheese, parut dulu. Aduk kembali sebentar aja. Seperti ini udah cukup. Masukkan 26 gram susu bubuk, 50 gram tepung maizena. Aduk hingga tercampur rata menggunakan spatula. Sekarang masukkan 250 gram tepung protein rendah. Aduk hingga tercampur rata. Kalau sudah mulai tercampur rata, lanjut aduk menggunakan tangan sampai menjadi satu adonan yang bisa dibentuk. Adonannya sudah menyatu dan gak lengket di tangan ya. Bentuk bulat adonan supaya hasilnya sama rata. Gunakan sendok takar atau boleh juga ditimbang. Kepal-kepal adonan supaya lebih padat. Lalu bulatkan dengan cara digeleng-geleng sampai benar-benar bulat mulus. Kira-kira hasilnya seperti ini, beratnya sekitar 8 gram. Letakkan di atas loyang yang udah dilapisi dengan kertas baking. Lakukan hingga seluruh adonan selesai dibulatkan semua. Setelah selesai semua dibentuk, adonan siap dipanggang. Aku udah panaskan oven di suhu 150 derajat Celcius. Karena ini oven tangkring, aku letakkan loyangnya di bagian paling tengah supaya panasnya merata. Dan lubang uap atasnya aku buka. Kita panggang di api yang sangat kecil kurang lebih sekitar 50 menit. Setelah setengah perjalanan dipanggang, loyangnya aku balik supaya matangnya merata. Udah 50 menit dipanggang, cookiesnya udah mateng. Keluarkan loyang dari oven. Lalu tunggu hingga dingin. Selanjutnya kita lelehkan 250 gram coklat batang di air yang sudah mendidih. Kita tim coklatnya. Sambil terus diaduk ya. Coklatnya udah meleleh, angkat. Celupkan cookies ke dalam coklat. Pastikan cookiesnya terlumuri semua dengan coklat ya. Angkat menggunakan garpu sambil digoyang-goyang supaya coklatnya nggak berantakan. Pindahkan cookies ke dalam paper cup. Taburkan secukupnya sprinkle rainbow. Hasilnya seperti ini. Lalu susun di atas rak. Lakukan hingga selesai.
Semuanya udah selesai, kita tunggu hingga coklatnya kering, baru bisa disusun ke dalam toples. Nah, coklatnya udah set atau udah mengering. Ini hasilnya cantik banget. Anak-anak pasti suka ini. Susun ke dalam toples. Untuk model toples bebas ya. Toples yang aku pakai volume 400 ml. Tambahkan stiker supaya lebih menarik. Ini cantik banget untuk hampers lebaran. Cookiesnya sangat lumer di mulut, manisnya pas, gurih kejunya berasa. Selamat mencoba ya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.